Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Marilah kita awali kegiatan belajar kita pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kalian bisa membuka buku pulpena kalian di halaman 86. Kita akan belajar muatan PPKN. Manfaat bersatu dalam keberagaman saat mengerjakan tugas kelompok. Jadi saat diberikan tugas kelompok, kita harus bekerja sama dengan orang lain karena di sini tugasnya kelompok. Nah, setiap anggota kelompok pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda. Jadi antara pendapatmu dengan pendapat temanmu itu berbeda-beda. Jadi kalian harus saling menghormati. Nah, manfaat kalau kita bersatu dalam mengerjakan kelompok, tugas kelompok itu manfaatnya apa saja? Yang pertama, tugas kelompok dapat selesai tepat waktu. Karena dikerjakan bersama-sama, jadi lebih cepat selesai. Kemudian yang kedua, perpecahan dalam kelompok dapat dihindari. Yang ketiga, tugas kelompok dapat dikerjakan dengan baik. Yang keempat, menciptakan keakraban antar sesama anggota kelompok. Jadi itu tadi manfaat kita bersatu dalam keberagaman mengerjakan tugas kelompok. Jadi yang harus diingat, kalau kita mengerjakan tugas kelompok, kita harus mau mendengarkan pendapat orang lain. Karena itu salah satu kunci supaya kita bisa mengerjakan tugas secara bersama-sama. Kemudian kita lanjutkan, manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah. Ini sekarang kita berlanjut di rumah. Kalau kita bersatu membersihkan rumah, manfaatnya apa? Yang pertama, pekerjaan membersihkan rumah terasa lebih ringan. Misalnya kalian membantu ibu, membantu bunda kalian di rumah, membantu menyapu, bersih-bersih ruangan. Berarti kan bunda atau ibu kalian akan merasa ringan pekerjaannya. Yang kedua, rumah selalu bersih dan nyaman. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi anggota keluarga atas kebersihan rumah. Jadi kalau kebersihan rumah itu tanggung jawab semua warga atau semua penghuni rumah. Jadi semua bertanggung jawab, tidak hanya tanggung jawab ibu, tidak hanya ibu yang mengepel setiap hari. Jadi kalian bisa membantu. Yang keempat, keluarga semakin rukun karena semakin dekat, semakin akrab. Kita lanjut ya, kita lanjutkan muatan bahasa Indonesia. Menemukan makna istilah khusus. Kalian bisa buka di halaman 87. Di situ ada ayo berlatih. Nanti anak-anak berlatih mencari kata yang tersembunyi di dalam kotak ini. Bacalah kembali teks percakapan pada pembelajaran 3. Berarti kalian buka teks percakapan di pembelajaran 3, nanti kalian lihat. Setelah itu, temukan 9 istilah khusus yang berkaitan dengan iklim. Berarti nanti ada 9 jawaban ya istilah khusus. Di sini contohnya ada kata iklim. Nah, di sini diberi tanda ya, dibuat melingkar, telonjong seperti ini. Iklim, ditulis kata iklim, maknanya keadaan udara di suatu daerah dalam rentang waktu yang lama. Jadi nanti kalian anak-anak bisa berlatih coba dengan garis, kalian cari dulu dengan garis horizontal, garis mendatar seperti ini ada enggak ya. Kemudian kalau garisnya mendatar enggak ada, kalian ganti dengan garis vertikal yang tegak, dicari ada enggak. Nanti kalian tulis di buku tulis untuk latihan. Tapi ingat ya, kalian harus membaca dulu teks percakapan di pembelajaran 3. Kalau kalian sudah baca teks percakapan di pembelajaran 3, kalian baru mencari kata di sini. Sudah jelas ya untuk tugasnya hari ini? Kita lanjut. Kita beralih ke muatan PPKN, mengulang kembali. Di sini Usrita akan beri latihan. Kita akan
kerjakan bersama-sama pengurangan dua pecahan berpenyebut sama. Di sini ada gambar, kalian perhatikan. Yang A itu yang ditebalkan diberi warna hitam itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ditulis 8/10. Dikurangi yang disilang ada 3. 3/10 karena jumlah semua kotaknya 10. Karena ini pengurangan penyebutnya sama, berarti angka yang di bawah atau penyebutnya itu tidak usah diperhatikan. Berarti di sini bawahnya tulis dulu 10. Sekarang kita hitung yang atas. 8 kurangi 3, di sini ketemu 5. Sehingga diperoleh 5/10. Berarti nanti yang kalian arsir itu kotaknya ada 5. Sudah paham anak-anak? Bisa ya mengikuti? Kita lanjut yang B. Dilihat yang B. Di sini yang diarsir ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini ditulis 12, atas ini 12, bawahnya jumlah semua kotak itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti 12/15. Cerita ulang, 12/15 dikurangi yang disilang diambil ada 6. 6/15. Berarti di sini ditulis sama dengan ya, ini tandanya harusnya sama dengan, nanti bisa kalian tambah satu lagi supaya jadi sama dengan. Di sini penyebutnya 15, yang atas berarti berkurang. Tadi yang atas tadi 12 kurangi 6. 12 kurangi 6 berapa? Ketemu 6. Berarti di sini 6/15. Bisa ya? 6/15. Sekarang nomor 2. Penyebutnya sudah sama 7. Berarti yang kita perhatikan yang atas. 6 kurangi 4, 2. 2/7. Di sini penyebutnya 8 sudah sama. 7 kurangi 4, 3/8. Kemudian 13 kurangi 7. Berapa ya 13 kurangi 7 itu? Ayo berapa? 13 kurangi 7. 6. Ya, 6/15. Bisa ya? Terus yang D terakhir. 17 kurangi 9. Berapa 17 kurangi 9? Ketemunya berapa? 8. Ingat ya, 17 kurangi 9 itu 8. 8/18. Sudah anak-anak? Sudah paham ya? Bisa mengikuti? Kalau bisa, kita lanjut materi berikutnya. Masih berhubungan dengan matematika, tapi hari ini kita belajar menyelesaikan soal cerita pengurangan pecahan berpenyebut sama. Jadi bentuk soalnya soal cerita. Misalnya seperti ini, kalian perhatikan ya. Hari Minggu cuaca sedang hujan. Fitri memanfaatkan waktu untuk membantu ibu membuat kue. Setelah matang, kue tersebut dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Kalau dipotong menjadi 8 bagian sama besar, berarti penyebutnya nanti berapa? Penyebutnya 8. Penyebut itu yang bawah. Jika 3 potong kue dimakan, berapa bagian sisa kue yang belum dimakan? Tadi kan dibagi jadi 8 bagian. Berarti 8/8. Dimakannya berapa? Dimakan 3. 3/8. Tinggal dikurangi. 8/8 dikurangi 3/8. Penyebutnya sudah sama 8. Kita tulis 8 kurangi 3, 5. Sehingga diperoleh 5/8. Jadi sisa kue yang belum dimakan ada 5/8 bagian. Nah anak-anak, itu tadi untuk pembelajaran 4, 5, dan 6. Sampai di sini dulu pertemuan kita pagi hari ini. Usrita ingatkan kembali, sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan jangan lupa bantu ayah bunda di rumah. Kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.